Nah, terkait IKN Nusantara, kenapa saya juga banyak terlibat atau banyak membuat konten tentang IKN Nusantara. Nah, saya berharap bahwa karena saya juga merupakan warga Pasir ya, saya juga ingin terlibat berpartisipasi dalam IKN itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dunia, semangat pagi Indonesia, semangat pagi buat kita semua. Saudaraku, sahabat Laung Buyung, semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jalin persahabatan. Kita mau ngobrol-ngobrol santai terkait masalah aktivitas Bang Wedi di channel Nengkuat Pasir. Saya tertarik untuk menanyakan beberapa hal terkait perkembangan IKN. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana ceritanya Bang Wedi bisa mengekspos perkembangan IKN? Ya, baik. Terima kasih juga atas kesempatannya, Bang Harli sebagai pemilik channel Laung Buyung ya. Dan mudah-mudahan melalui pembahasan ini kita bisa saling bertukar pikiran. Nah, sebenarnya kalau dari nama channel YouTube saya itu adalah Nengkuat Pasir. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah membangun pasir. Nah, Nengkuat itu berasal dari bahasa pasir, Nengkuat Pasir, membangun pasir. Nah, hanya saja karena saya tidak bisa terlalu banyak berbuat ya, untuk termasuk daerah kita ya. Tetapi setidaknya saya bisa membantu melalui sosial media, terutama terkait minimal mengenalkan tentang pasir, PPU maupun IKN Nusantara. Nah, terkait IKN Nusantara, kenapa saya juga banyak terlibat atau banyak membuat konten tentang IKN Nusantara. Nah, saya berharap bahwa karena saya juga merupakan warga Pasir ya, saya juga ingin terlibat berpartisipasi dalam IKN itu sendiri. Tapi salah satu caranya adalah dengan mengabadikan tahap demi tahap perubahan dan perkembangan yang ada di IKN. Minimal bisa sebagai media informasi bagi kita semua, baik bagi warga masyarakat yang ada di Pasir mungkin, atau mungkin bahkan di seluruh Indonesia maupun dunia terkait perkembangan IKN. Hanya kita juga bisa melihat bahwa di PPU yang sebelumnya mungkin kita tahu bahwa tidak disangka-sangka ya, misalkan itu daerah Sepaku ya, tapi ternyata sekarang itu bisa berubah menjadi kota yang nantinya akan menjadi kota yang cukup besar karena adanya ibu kota. Nah, harapannya saya juga bisa ikut terlibat dalam mengabadikan momen itu. Mengabadikan momen itu terutama dari perkembangan, mungkin kita bisa melihat perubahan dari tahap ke tahap di wilayah situ, wilayah Sepaku, dan juga mungkin kaitannya dengan kegiatan-kegiatan atau mungkin. Nah, kemudian selain saya mencoba untuk mengikut sertakan diri ya untuk mengabadikan momen dari tahap ke tahap, saya pikir dengan ada IKN ini karena saya juga orang Pasir ya, Nengkuat Pasir itu harapannya ada orang-orang Pasir yang juga ikut menjadi seorang YouTuber. Meskipun nanti ke belakang harapannya semakin banyak. Dengan adanya momen IKN ini, akhirnya muncullah YouTuber-YouTuber juga dari orang lokal, termasuk orang Pasir. Nah, harapannya orang Pasir bisa bangkit, ikut berperan, minimal mengabadikan momen terkait perkembangan IKN. Tapi saya sangat bersyukur dengan adanya media sosial seperti YouTube ini, hingga banyak orang di luar sana, termasuk saya pribadi, walaupun saya tinggal berada di boleh dikatakan di lingkungan IKN, namun saya pribadi tidak tahu persis sejauh mana pembangunan IKN itu sampai saat ini gitu. Nah, menurut Bang Wedi, sepengetahuan Bang Wedi, itu sudah sejauh mana pembangunan IKN ini? Ya, baik, ini sesuai dengan yang kami lihat ya teman-teman di lokasi IKN. Kita juga teman-teman juga bisa melihat ya pada channel-channel YouTube, baik di Nengkuat Pasir atau channel-channel yang lain, bahwa saat ini tuh sudah jauh sekali berbeda dengan kondisi yang dulu. Nah, saat ini teman-teman bisa melihat bahwa
di lokasi IKN itu sudah banyak sekali yang dilakukan land clearing, pembersihan lahan. Baik itu jalan apa ya? Kalau kita bisa melihat ya, untuk jalan lingkar sendiri itu sudah siap dilalui jalan lingkar. Kemudian seperti lokasi Istana Presiden, Wakil Presiden, hunian tapak menteri, kemudian banyak lagi lokasi-lokasi lain yang juga sudah dipersiapkan untuk pembuatan pembangunan. Nah, yang saat ini yang sudah berdiri, teman-teman juga bisa lihat, itu salah satunya adalah hunian pekerja konstruksi yang sudah berdiri, sudah terlihat sekali bentuknya, dan kalau kita lihat sangat megah sekali dan sangat berbeda dengan kondisi-kondisi yang beberapa tahun sebelumnya. Nah, selain itu ada lagi perbaikan infrastruktur ya, baik itu dari jalan Simpang 3 Riko menuju ke IKN itu sudah bisa kita lihat bahwa jalan itu sudah semakin mulus, baik itu pada segmen 2 kemudian segmen 1 itu sudah jauh berbeda dengan video-video kita sebelumnya atau kondisi sebelumnya, karena sekarang sudah cor beton secara menyeluruh sampai ke lokasi Simpang 4.0, arah Simpang 4.0 di Nusantara. Nah, bukan hanya itu Bang Harli, bahwa di ring 1 khususnya Sepaku itu saya juga kaget kemarin, sempat jalan ke sana dan ngonten, ternyata sudah banyak sekali pembangunan, terutama seperti kantor-kantor kontraktor yang bekerja di IKN itu sudah mulai kelihatan nampaknya. Pas pertama kali saya keliling dan berjalan di Sepaku itu masih biasa kan, seperti kecamatan Sepaku, tapi sekarang itu sudah jauh berbeda. Teman-teman juga mungkin bisa lihat di channel YouTube Nengkot Pasir ada terkait kondisi terkini Sepaku, itu sudah sangat berbeda sekali. Nah, memang dalam channel YouTube saya ini tidak banyak informasi yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan kita berkomunikasi dengan pimpinan proyek, mungkin termasuk juga karena itu lokasi pekerja, jadi kita agak susah. Tapi setidaknya harapan kami adalah kita bisa melihat dari wujudnya. Teman-teman bisa melihat, oh ternyata sebelumnya seperti ini, nah sekarang sudah berubah seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu, minimal ada gambaran sedikit demi sedikit, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bang atas sebagai pencerahan buat kita masyarakat yang ada di Indonesia umumnya, khususnya yang ada di Pasir dan PPU. Sebagai penggiat media sosial, sesuai dengan nama YouTube Bang Wedi adalah Nengkuat Pasir. Apa sih harapan Nengkuat Pasir terkait dengan ibu kota negara ini? Baik, tentu saja karena saya juga warga Pasir ya, atau masyarakat Pasir, saya berharap IKN ini sangat berdampak bagi siapapun, termasuk warga Pasir, baik itu pada aspek, mungkin berbagai aspek ya, termasuk kayak pendidikan, kemudian kearifan lokal yang terus dijaga, kemudian infrastruktur yang bisa dirasakan oleh warga masyarakat sekitar IKN, termasuk juga mungkin masyarakat yang berada di daerah penyangga IKN. Harapannya kalau selama ini kita sering menikmati jalan rusak, harapannya dengan hadirnya IKN mudah-mudahan itu sudah tidak lagi ada gitu. Kita bisa menikmati jalan yang sudah enak, minimal betonisasi gitu. Saudaraku, sahabat Lawang Buyung, seperti yang kita lihat saat ini, di mana jalan menuju ke ibu kota Nusantara terlihat sudah cukup baik. Selain perkembangan ibu kota negara, Nengkuat Pasir sendiri apa selain yang berhubungan dengan IKN terkait dengan aktivitas Nengkuat Pasir itu sendiri? Sebelumnya memang ini sebenarnya Nengkuat Pasir ini sebenarnya sebelum aktivitas kegiatan di IKN itu berjalan, memang saya lebih banyak berkecimpung terkait apa sih kearifan lokal yang ada di Pasir gitu. Kemudian termasuk juga pengenalan tempat-tempat wisata seperti yang ada di Pasir. Minimal kita bisa mengenalkan terkait tempat-tempat apa sih yang ada di Pasir, di PPU. Harapannya ke depan ketika IKN jadi, masyarakat semakin banyak, itu bisa menjadi referensi bagi masyarakat atau pengunjung untuk, wah ternyata di PPU tempat wisatanya seperti ini, kita bisa berkunjung ke sana. Kemudian di Pasir ternyata memiliki tempat wisata yang sangat menarik karena Pasirnya sangat dekat dengan IKN. Nah, mudah-mudahan melalui channel Nengkuat Pasir, tempat-tempat wisata yang kita eksplor seperti salah satu ini Tunden Nui ya, Tunden Nui yang ada di Desa Brewe, Kecamatan Lengkis, mudah-mudahan bisa juga nanti ke depan menjadi referensi bagi para pengunjung untuk menjadi tempat tujuan berlibur bersama keluarga.
Itu sebenarnya di pasar ini banyak sih kegiatan tempat-tempat yang bisa menjadi referensi. Nah, kurang lebih seperti itu. Seperti saya sampaikan di awal tadi Bang Harli, bahwa saya ini termasuk orang biasa yang tidak punya kekuatan untuk menentukan kebijakan. Nah, tapi setidaknya saya bisa membangun pasar itu, minimal mengenalkan pasar melalui sosial media. Harapannya seperti itu. Minimal saya berkontribusi melalui sosial media. Jadi warga masyarakat sekitar maupun yang di seluruh Indonesia maupun luar negeri bisa mengenal, oh ternyata di IKN itu seperti ini. Kondisi di sekitar IKN itu kurang lebih seperti ini. Kemudian tempat wisata di daerah-daerah penyangga IKN itu kurang lebih seperti ini. Minimal bisa memberikan gambaran meskipun kurang maksimal gitu. Gitu seperti itu Bang Harli. Baik saudaraku sahabat Lawang Buyung, demikian tadi bincang-bincang kita sama Bang Wedi. Mudah-mudahan teman-teman di sana menambah pengetahuan dari kami, dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait perkembangan IKN, silahkan tonton di channel YouTube Nong Kuat Pasir. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Adil Katalino, Baculamin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Bolong pasir.